Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanda Rustanti dari kelompok 6 akan menerangkan tentang bab transfer pricing. Yang pertama yaitu definisi transfer pricing. Menurut Mafuhan tahun 2013, beliau berkata bahwa transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, harga, ataupun harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, tujuan transfer pricing. Yang pertama, tujuannya secara umum yaitu performance evaluation atau evaluasi kerja terhadap suatu perusahaan. Yang kedua yaitu optimal determination of taxes atau penentuan pajak yang optimal. Nah, akan tetapi sebenarnya tujuan transfer pricing yaitu memiliki tujuan laba dan penghindaran pajak sebagai salah satu cara. Struktur kepemilikan juga mempengaruhi manajemen untuk mengalihkan kekayaan kepada mereka sendiri atau pemegang saham mayoritas. Yang ketiga yaitu tentang dampak dari transfer pricing, yaitu transfer pricing memberikan dampak terhadap divisi-divisi yang terlibat dalam transfer pricing. Yang pertama yaitu dampak terhadap ukuran kinerja divisi. Nah, harga yang dikenakan untuk suatu barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya, laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi bagi para manajer untuk mempengaruhi harga transfer. Yang kedua yaitu dampak terhadap keuntungan perusahaan. Nah, meskipun harga transfer aktual tidak mempengaruhi perusahaan sebagai satu kesatuan, penetapan harga transfer memaksimalkan laba divisi, tetapi menimbulkan pengaruh sebaliknya bagi laba perusahaan secara menyeluruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ningrum, perwakilan kelompok 6 yang akan membahas tentang metode transfer pricing. Metode transfer pricing ini memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama metode perbandingan. Metode perbandingan ini membandingkan dua usaha yang memiliki hubungan istimewa dan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Yang selanjutnya itu yang kedua, metode harga penjualan kembali, di mana produk yang telah dibeli pihak istimewa dan dijual kembali oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya yang ketiga itu metode biaya plus, di mana barang yang masih setengah jadi dijual oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya yang keempat, metode pembagian laba, di mana laba gabungan atas transaksi oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang kelima, metode laba bersih, di mana metode ini membandingkan persentase laba bersih operasional terhadap biaya aktiva penjualan dan lain-lain. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Sekian. Saya Rakel Habida, saya akan menyampaikan materi mengenai kasus transfer pitching. Analisis kasus transfer pitching PT Adaro Indonesia. Adanya kasus transfer pitching antara PT Adaro Indonesia dengan anak perusahaannya yaitu Scroll Trade Service International Pte Ltd telah menunjukkan bahwa adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sejatinya, sistem harga transfer merupakan suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antara divisi untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan divisi pembeli. Kadang juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi serta memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli untuk menuju keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Namun, praktik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak sesuai dengan sistem yang telah berjalan semestinya, di mana perusahaan melakukan praktik transfer pitching hanya untuk menghindari pungutan pajak dalam negeri supaya penghasilan perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih tinggi. Lalu, menurut Zain,
Kebijakan transfer pitching multinasional bertujuan untuk memaksimalkan penghasilan global, penghindaran pengendalian devisa, mengontrol kredibilitas asosiasi, reedukasi risiko moneter, dan seterusnya. Namun dalam kasus Adaro ini, praktik transfer pitching dilakukan untuk memfasilitasi para pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, bukan untuk memfasilitasi perusahaan mendapatkan keuntungan. Ketika para individu atau pemegang saham ini hanya memfokuskan pada keuntungan pribadi tanpa memperhatikan keuntungan bersama. Timbangnya, harga transfer yang dilakukan antara Adaro dengan anak perusahaannya apabila dibandingkan dengan harga pasar batubara secara internasional sebenarnya telah melanggar UU perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 1 UU perpajakan nomor 11 tentang pajak pertambahan nilai mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan transfer pitching yang berbunyi, dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran langsung dari pemerintah guna mencegah terjadinya kasus Adaro di perusahaan besar di Indonesia lainnya. Karena apabila pemerintah kurang tanggap dalam mengantisipasi praktik penyalahgunaan sistem harga transfer ini, maka sangat wajar bila kedepannya pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang karena perusahaan yang lain tentunya juga akan meniru cara yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia. Serta pemerintah juga harus semakin ketat dalam melakukan pengawasan terhadap sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia lainnya. Dan untuk praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam negeri melalui transaksi yang tidak wajar seperti yang dilakukan oleh PT Adaro Indonesia telah memberikan efek negatif bagi negara Indonesia, karena apabila dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan negara menderita kehilangan pendapatan pajak dengan jumlah yang cukup signifikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaklumi.